Assalamualaikum, apa kabar Kang Eki? Alhamdulillah, Teh. Selamat Sehat. datang di ruang publik. Ini udah lama ya, Ya, kita nggak ngobrol, nggak ketemu, nggak sharing-sharing nih. Komisi Perlindungan Anak Daerah nih, Ya. apa kabarnya Kota Tasikmalaya? alhamdulillah baik, Teh. Masih ada. Pasti ada ya, nggak kemana-mana kan? Ya. Iya. Ini kita tahu bahwa Kota Tasikmalaya ini beberapa kali juga mendapatkan penghargaan sebagai kota layak anak ya. Ya, Dan berarti ini ada kontribusi juga dari Komisi Perlindungan Anak Daerah nih. Gimana sih Kang Eki, apalagi pasca pandemi COVID nih sekarang, yang anak-anak belajar di rumah, banyak nggak sih laporan yang datang ke KPAD gitu berkaitan dengan kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang menimpa anak-anak? Kalau kemarin di kabupaten sempat heboh ya, anak-anak remaja pada intip pakai kamera tersembunyi gitu. Mudah-mudahan di Kota Tasik nggak ada. Iya. Mudah-mudahan jangan ada kejadian-kejadian begitu. Nah, gimana nih kondisinya sekarang pasca pandemi gitu, setelah mereka memang banyak belajar di rumah, kemudian sekarang sudah mulai harus belajar di sekolah. Nah, selama pandemi itu adakah pengaduan-pengaduan dari masyarakat gitu yang datang ke Komisi Perlindungan Anak? ya, Teh, sebetulnya kalau terkait dengan kasus kasus terhadap anak di Tasik, termasuk di kota, masa pandemi dengan non pandemi juga tetap ada ya. Tetap ada saja. ya, ada saja. Dan relatif juga secara intensitas kasusnya juga tidak terlalu signifikan melonjak ya. Cuman memang hampir setiap bulan juga ada saja pengaduan ya, ada saja pengaduan, dan macam-macam kasus juga cukup bervariatif lah ya, mulai dari kekerasan seksual juga ada ya, pelecehan, pencabulan gitu ya, sampai pada hak asuh. Ya, ada juga yang datang ya. Ya, dan bahkan itu yang paling dominan ya kalau ke kita. Gitu. Perebutan anak kayak gitu. Perebutan anak ya, pasca perceraian orang tua gitu ya. Dan itu yang sering kali kita tangani gitu. Kayak yang lagi rame di ibu kota gitu lah ya. Ya. Yang anak kecil gitu ya. Oke, orang tuanya yang berseteru pada orang tuanya, kakek neneknya berseteru gitu. Betul. Oke. Itu juga ada di kita sebetulnya. Ada di kita. Cuman memang jumlahnya tidak begitu signifikan. Kalau dibanding gitu ya, kasus-kasus yang lain seperti kekerasan seksual memang lebih banyak terkait dengan sengketa hak asuh anak di antara para orang tuanya gitu ya. Nah, itu mungkin Teh. Iya. Nih selama berarti KPAD di Tasik sudah berapa lama Kang Eki? KPAD berdiri itu sejak 2015. Nah, sejak 2015 berarti sudah hampir 7 tahun ya? Hampir ya. 7 tahun ada di Tasik. Nih Kang Eki kan 7 tahun ini mendampingi berbagai kasus nih. Ada nggak kasus yang paling menyentuh, jadi pengalaman berharga begitu? Pengalamannya seperti apa menangani berbagai kasus yang masuk ke KPAD? Iya. KPAD. Kalau berkesan paling menyentuh, semuanya sebetulnya menyentuh ya, sesuai dengan perspektifnya masing-masing. Tetapi yang membuat kami sangat prihatin mungkin ya, yang sangat prihatin bagi kami, sehingga mengundang kepedulian yang luar biasa itu ya, sekarang itu banyaknya korban anak-anak dari pelaku kejahatan seksual gitu, yang notabene juga bukan orang jauh, orang dekat, kalau enggak kerabatnya, itu kan misalnya tetangganya misalnya terdekat dengan segala modusnya gitu ya. Ada yang misalnya modus pura-pura misalkan mengajak pada hal-hal yang positif sebetulnya modusnya, sehingga orang tua misalnya tidak menyangka, tidak curiga kenapa tidak curiga gitu kepada orang itu, tapi tiba-tiba kemudian ya, anaknya menjadi korban gitu ya. Bahkan belakangan ini kita laporkan itu. Jadi kita berpikir bicara bagaimana ekses setelah itu, kan begitu. Itu yang paling prihatin buat kita. Masih usia anak gitu ya. Dia masih perlu berkembang gitu ya. Banyak kesempatan, banyak proses yang harus dia jalani, tapi tiba-tiba kemudian di masa kecilnya dia
terbebani dengan peristiwa yang sangat memilukan itu, ya kita juga sangat prihatin, sehingga kita selalu menaruh perhatian yang ekstra untuk itu, ya tidak hanya bicara soal satu sisi penanganan saja, misalnya aspek hukumnya aja gitu ya, tidak cukup di situ. Jadi tapi pascanya itu yang paling penting. Sehingga ya kita dalam penanganan kasus, sekalipun kasus itu datang ke KPAD, ya, tetapi pada penanganannya gitu ya, pendampingannya tetap kita kolaboratif gitu ya, dengan berbagai stakeholder lain, berbagai stakeholder. Apakah setiap kasus atau pengaduan yang masuk ke KPAD itu selalu ada sampai ke meja hijau gitu, atau ada beberapa kasus juga yang hanya perlu mediasi? Ya, ada yang sampai ke meja hijau, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan pidana terhadap anak gitu ya, yang dari seperti tadi. Pencabulan, pelecehan seksual gitu ya, penganiayaan seperti itu. Nah, tetapi juga ada yang bisa dimediasi gitu ya. Rata-rata kalau kasus yang dimediasi itu kasus yang dimensinya privat gitu ya. Jadi hak-hak keperdataan yang melibatkan si anak gitu ya. Itu kita bisa mediasi karena KPAD juga diberikan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan, ya, baik Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Perda ya, untuk melakukan mediasi atas sengketa hak anak. Gitu. Ini kasus sengketa hak anak banyak juga di Tasik berarti. Lumayan, karena seiring sejalan gini teh. Jadi mungkin bisa dikatakan tergantung pada volume perkara yang ada di pengadilan agama. Nah itu kalau semakin banyak ya potensinya semakin banyak gitu. Tapi ini mereka yang datang kebanyakan dari kalangan menengah ke atas kah? Yang perebutan hak asuh anak itu? Memang rata-rata yang saya tangani, yang kami tangani di KPAD, ya para pihak itu berlatar belakang dari pendidikan yang cukup gitu ya. Rata-rata ada yang berlatar sarjana bahkan lebih gitu ya. Itu yang menengah ke bawah itu relatif bisa kurang gitu. Mereka tidak mengajukan itu, gitu. Tapi bagi mereka yang sudah paham mungkin, atau mereka yang ini justru mereka yang banyak datang gitu ya. Ya, karena masing-masing merasa berhak kan. Gitu ya. Benar-benar merasa berhak gitu. Untuk bisa yang merasa pantas untuk merawat mengasuh si anak gitu ya. Ini kebanyakannya akhirnya damai gitu Pak Kang Eki. Alhamdulillah kita bisa memastikan dan meyakinkan dengan data yang ada dari seluruh kasus yang kita tangani dan kita mediasi, terutama 100% bisa diselesaikan secara damai di KPAD. Ya, hampir tidak ada kasus yang tidak selesai di mediasi untuk kasus yang sifatnya tadi yang itu sengketa hak anak gitu. Tapi kalau pidana kita nggak berani. Iya. Kalau pidana pasti selalu naik sampai ke meja hijau. Dan nah ini fungsi KPAD ini apakah ada di mana fungsi KPAD-nya gitu? Apakah harus sampai tuntas, bahkan mungkin sampai rehab korban, atau seperti apa nih Kang Eki untuk kasus-kasus yang memang di luar tadi hak asuh kayak gitu-gitu? Iya. Jadi sebetulnya KPAD karena ini lembaga yang dibentuk oleh pemerintah ya teh, kita juga dibentuk berdasarkan peraturan tadi ya, Perda 8/2015. Jadi kita cuma punya keterbatasan sebetulnya, setidaknya ada 7 kewenangan yang kita miliki gitu. Jadi tidak semua layanan kita bisa penuhi gitu, gitu teh. Ya antara lain misalnya melakukan pengawasan secara umum ya terhadap penyelenggara perlindungan anak, kemudian saran masukan kebijakan, kemudian mediasi, penelaahan kasus gitu ya. Sampai pengumpulan data informasi, sampai pengaduan gitu kepada pihak berwajib manakala ada ini. Jadi kalau untuk rehabilitasi sebetulnya kita hanya sebatas asesmen awal sebetulnya untuk tadi dalam konteks penelaahan. Gitu. Misalnya si anak ini terdapat gejala atau traumatis misalnya, kita hanya sampai di situ gitu asesmennya. Penanganannya berarti? Penanganannya nanti kita kolaborasi, kita referalkan ke lembaga yang memiliki kewenangan itu. Yang dalam hal ini ya kalau misalnya
korbannya itu perempuan gitu, anak, nah kita rujuk ke P2TP2A. P2TP2A. Mereka punya psikolog gitu. Punya psikolog yang jadi klinis. Gitu. Kolaborasi antara KPAD sama P2TP2A tuh di situ ya, adanya gitu ya. Nah, pelaporan itu berarti memang tapi ada nggak pelaporan yang dari P2TP2A kemudian dilimpahkan ke kita? Ada. Oh, ada. Sering, ada juga. Timbal balik gitu. Oh, kita pun sama. Kayak misalnya kalau P2TP2 sedang banyak kasus yang ditangani, misalnya butuh bantuan kita untuk melakukan mediasi atau pendampingan ABH misalnya, kita juga bantu gitu. Jadi kolaborasi kita semua. Kolaborasi sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga. Betul, ya. Gitu. Kayak misalnya mediasi ya, mereka kan nggak terbatas ya. Kalau kita hampir semua komisioner bisa melakukan mediasi. Mediasi. Kalau mereka enggak ya? Ya, mereka harus ada mediator ya, yang ditunjuk sebagai mediator, betul. Itu ya. Oke, jadi tidak serta-merta seperti KPAD semua komisioner bisa melakukan mediasi secara langsung, melekat kewenangannya melekat gitu. Nah, dari berdirinya KPAD 2015 sampai dengan sekarang 2022 berarti grafik pelaporan menaik, Kang Eki? Naik turun ya. Oh, grafik naik turun ya. Terakhir memang di 2021 itu terjadi penurunan, cuma tidak terlalu signifikan ya di angka. Misalnya kalau tahun sebelumnya 30, yang tahun sekarang itu 25 gitu ya. Jadi tidak terlalu jauh sih dari sisi ini. Jadi kuantitasnya tetap grafiknya naik turun. Naik gitu turun ya. Turun. Nah, tadi kan yang banyaknya adalah pencabulan. Kasus-kasus seperti itu yang banyak masuk gitu ya, selain dari sengketa anak gitu ya. Kira-kira apa yang menjadi penyebab kenapa masih tingginya, bukan tinggi, masih ada gitu kasus pencabulan di kita nih? Kenapa nih kira-kira dari KPAD sendiri? Jadi pertama disebabkan yang paling utama itu bisa jadi ini ya, pengawasan orang tua yang terlalu longgar ya terhadap anak gitu. Anak main misalnya sampai malam itu nggak sampai dalam waktu-waktu tertentu, tidak terlalu abai gitu kontrolnya. Kemudian juga dari sisi pengasuhan orang tua, misalnya orang tua yang tadi itu akibat dari disharmonis orang tua, apalagi yang sudah broken home, bercerai, jadi anak diabaikan gitu ya. Kemudian juga dari sisi pertahanan diri si anak juga kapasitasnya belum terbangun kan gitu. Jadi lemah gitu ya. Nah, seperti hal yang baru-baru ini terjadi yang kita tangani, misalnya anak itu udah broken home, udah orang tuanya sudah bercerai, ya dia udah mulai beranjak remaja, dia butuh perhatian penuh dari orang tua. Cuman konsentrasi orang tua mungkin lebih fokus untuk mengurus anak yang kecil misalnya kan gitu. Dia terabaikan gitu ya, tersisihkan. Kemudian adalah gitu ya seorang yang mencuri kesempatan gitu dalam situasi seperti itu, seolah-olah misalnya memberikan kasih sayang gitu, kekuatan dengan cara ya misalkan berpura-pura menjadi seorang yang pahlawan. baik gitu ya. Jadi pahlawan gitu ya. Pahlawan. Akhirnya anak-anak kan dalam situasi itu terbujuk, terayu gitu. Padahal modus kan ya, sehingga eksploitasi, menjadi gitu ya korban. Ada yang dieksploitasi. Dieksploitasi sempat ada. Cuman memang kasusnya tidak banyak. Mungkin 1 tahun itu ada 1 eksploitasi, cuman ada. Ada, tidak banyak tapi tidak ada. Banyak, ada. Gitu ya. Dan kita juga pernah nangani itu. Itu oleh orang dewasa. Gitu. Orang dewasa. Dan orang dewasa itu sebagai kekasih atau apa gitu? Tadi dia datang. Bahkan dia memang yang pernah kita tangani memang orang dewasa, dan dia modusnya memang membujuk si anak untuk dikasih misal jajan gitu ya, dikasih jajan, ya, dikasih uang misalkan, tidak seberapa juga kan uangnya, cuman si anak nyaman kan, membangun kelekatan antara dia dengan si anak. Pada akhirnya dalam situasi tertentu dia dijebak, kan begitu, dijebak untuk dieksploitasi pada akhirnya secara seksual. Secara seksual. Gitu. Dan kita sudah tangani itu dan kita laporkan.
Diproses itu. Sudah diproses. Sudah diproses. Sudah diproses. Setelah diproses, pelaku juga dihukum Pasti. gitu. Cuma kita nggak tahu nanti setelah mereka keluar juga ya, si anak nih dicari nggak gitu. Nah, Pernah nggak sih ada kejadian begitu nih Kang Eki? Jadi memang kekhawatiran juga ada ya tentu ya dari orang tua. Nah makanya kita juga tetap melakukan pengawasan ya terhadap si anak itu sampai misalnya si anak itu betul-betul bisa terlepas dari ancaman-ancaman seperti itu ya. Makanya ini sebetulnya tugas semua pihak yang bagaimana menyadarkan lingkungan sekitar untuk sama-sama membangun kesadaran gitu ya agar hal semacam ini juga harus menjadi musuh bersama gitu. Dan konteksnya ya untuk kepentingan terbaik si anak, justru si anak harus betul-betul diberikan perlindungan gitu. Tidak hanya oleh lembaga, justru yang paling penting adalah oleh masyarakat. Iya, karena kita juga sering kali melihat begini, korban itu setelah jadi korban, mereka itu tidak mau berada di lokasi yang sama gitu. Ada yang mengungsi, ada yang pindah domisili gitu. Jadi mereka meninggalkan kampung halamannya gitu. Saya selalu bertanya, kenapa korban itu harus meninggalkan kampung halamannya? Toh dia itu sebagai korban, bukan sebagai pelaku ya gitu. Apakah ada faktor-faktor lain gitu sehingga korban itu rata-rata rata-rata mereka tidak ada di lokasi sat A gitu, di tempat kejadian yang dulu dia domisilinya di sana gitu. Rata-rata dia pindah kemana lah, apakah masih pindah bergeser atau keluar kota atau keluar daerah. Nah itu kira-kira kenapa? Pernah kan? Itu sih menurut kami sih persoalan mindset ya Teh. Persoalan mindset yang ini juga sangat fundamental ya. Bagaimana masyarakat juga mindsetnya bisa berubah. Jadi melihat anak itu udah dia jadi korban, kemudian stigma sebagai misalkan anak yang haram misalnya kan gitu ya. Betul, itu kan betul. Awalnya dari situ kan gitu. Kemudian gak mau misalnya orang tua atau keluarga menjadi aib. Kan begitu ya. Padahal dia malu, korban padahal gitu dia korban, udah korban dikorbankan lagi kan gitu. Dua kali semua kan. jadi, betul. Jadi terbebani secara psikologis. Memang seperti itu Teh. Jadi dan celakanya juga kadang-kadang masyarakat juga menambah stigma itu gitu ya, menjauhi korban gitu ya. Seperti itu. Jadi ya, misalnya teman sebayanya dilarang misalnya untuk bermain sama dia gitu. Jadi membuat si anak tereksklusi gitu ya. Betul terisolasi itu. Gitu ya. Malah jadi tanda tanya kok aku dibeginiin kan aku korban gitu nah, ya. itu kan sikap. Nah, itu kan sikap. Ya harus ya itu mindset. Nah, makanya ini perlu peran kita semua sebetulnya untuk memberikan pemahaman, edukasi kepada seluruh masyarakat bahwa justru jangan diperparah gitu kondisi itu gitu. Justru harus disupport, dimotivasi, ada diintegrasi sosial kan kalau dalam teori psikososial kan gitu. Betul. Harus dirangkul ya. Bagaimana yang tadinya justru dia sudah secara psikologis terpukul gitu, dia dijauhi oleh masyarakat semakin terpukul gitu ya. Justru masyarakat harusnya mensupport gitu ya, mensupport agar dia merasa bahwa peristiwa itu ya udahlah sudah lalu gitu ya. Akhirnya kita bicara ke depan, kita bersosialisasi seperti halnya layaknya kondisi normal seperti biasanya gitu ya, jangan diperparah. Nah, termasuk juga sikap orang tua juga jangan memandang bahwa itu satu hal aib gitu ya. Jangan memandang itu menjadi kasihan ke anaknya ya. Apalagi kan saya juga misalnya anak lagi sekolah kemudian tiba-tiba keluar. Iya, itu ya. Kan udah hak hak dia untuk belajar. Dia belajar jadi tambah dia hak pendidikannya terputus. Jadi banyak lah ya. Banyak banyak hal-hal yang akhirnya dia itu korban dan menjadi korban lagi gitu, seperti itu. Nah, ini mungkin bagaimana caranya kita semua leading sektor ini harus saling bahu-membahu memberikan pemahaman ketika ada korban-korban pelecehan, korban-korban kejahatan terhadap anak, supaya mereka itu tetap dirangkul ya oleh kita, tetap dirangkul, tetap tidak dijauhi juga gitu, seperti tidak itu. Tidak di stigma gitu ya. Karena ya itu tadi. Nah, kaitannya juga nih ngobrol-ngobrol kaitan dengan masa pandemi Covid yang memang sudah berlalu. Ini kan dulu pada saat Covid itu banyak orang tua yang meninggal
Ini ada nggak sih kasus yang laporan ke KPAD bahwa anak ini adalah korban dari orang tua yang meninggal gitu karena COVID gitu? Kalau laporan secara khusus ke KPAD memang tidak ada, cuman data itu sempat kita konfirmasi juga ke dinas PPKBP 3A memang ada ya, ada seperti itu, cuman tidak langsung ke kita sih, tidak langsung ke KPAD, tapi memang ditangani oleh dinas. Nah, kita juga turut memantau gitu ya, agar itu juga dipenuhi hak-haknya, dilakukan pendataan gitu ya, dinas KB. Oke, gitu. Karena memang tidak ada laporan secara langsung tidak ada ke kami, tidak ada langsung. Oke. Kemudian nih kaitannya dengan anak-anak jalanan kan masih ada terus ya, Kang Eki? Ada ya. Gimana nih ini? Itu sebetulnya anak-anak Kota Tasik atau bukan? Pertanyaan saya sebetulnya begitu juga tuh, Kang Eki. Yang sekarang mereka ada di jalanan jadi badut, jadi manusia silver gitu. Nah, itu sebetulnya anak-anak kita dari Kota Tasik atau sebetulnya bukan gitu? Sebagian ada yang dari kota, tapi dalam klaster anak jalanan yang lain juga ada yang dari luar kota ya. Seperti yang kita lihat selama ini gitu ya. Nah, hal ini juga pernah menjadi bahan diskusi ya kita bersama, bahkan kita KPAD yang menginisiasi untuk melibatkan semua stakeholder untuk bicara isu ini khususnya gitu ya, 2021 ya, belum lama. Kita concern di isu anak jalanan gitu ya. Sekalipun beberapa kali ke belakang kita melakukan pendekatan atau upaya penindakan ya, secara sporadis ya terhadap anak-anak itu. Cuman ternyata hasil pantauan kita itu juga tidak efektif gitu teh. Ternyata si anak ketika dibina untuk beberapa hari misalkannya, dia balik lagi ke jalan. Nah, kemudian kita diskusi lagi, kenapa sih kok begini terus gitu, tidak ada habisnya, ditindak balik lagi ke jalan, malah makin banyak kan gitu. Eksploitasi ekonomi gitu ya, bahkan direkrut sudah sangat terorganisir gitu ya. Dan tidak jarang juga justru yang menyuruh juga orang tua kadang-kadang. Gitu ya. Jadi diantar jemput juga gitu ya, ada ya. Jemput ada gitu. Nah, kita juga lagi berpikir bagaimana caranya untuk mengatasi soal ini, karena memang ini sangat pelik dan komprehensif gitu ya. Apakah harus melakukan penindakan secara represif atau harus melakukan upaya-upaya yang lebih persuasif. Sempat kita menjadi diskusi, bahkan waktu itu dari beberapa stakeholder ya teh, dari membahas gitu ya, mencari solusi bersama gitu ya untuk menangani persoalan ini. Dari Dinsosnya, kemudian dari Satpol PP gitu ya. Karena perlakuan atau treatment terhadap anak jalanan atau usia anak ini memang harus berbeda dengan anak usia dewasa gitu. Harus lebih ramah gitu ya, kita berharap seperti itu. Karena mungkin kita pun tugas beratnya adalah mengubah mindset mereka ya. Betul. Ketika mereka di jalanan dengan sangat mudah mendapatkan uang, maka mereka akan kembali lagi ke jalanan gitu ya. Betul. Seperti itu mindset yang harus diubah oleh kita semua. Betul. Supaya mereka mau kembali ke sekolah, kemudian tidak berada di jalanan lagi ya, gitu. Betul. Mindset anak dan orang tuanya itu mindset yang paling berat. Gitu ya. Kalau anak memang ya mumpung belum telat ya, betul. Masih ada kesempatan yang untuk merubah mindset itu sepanjang orang tuanya komitmen. Nah, ini yang jadi celaka, orang tuanya yang nyuruh kan gitu, yang maksa. Sampai ada misalkan yang belum dapat duit, dia pasti nggak mau pulang kalau nggak bawa duit. Kalau nggak bawa duit kan itu persoalan gitu ya. Itu satu persoalan. Oh, ada juga ya sampai seperti itu. Betul. Gitu. Jadi kamu kalau nggak dapat uang nggak usah pulang gitu, sampai malam gitu, berada di jalanan gitu ya. Ya berarti ini memang satu hal yang PR berat ya. PR berat ya. Jadi mengintervensi keluarganya juga. Jadi yang dibina tidak hanya anak sebetulnya, orang tuanya gitu. Nah, harusnya memang semuanya berarti ya. Tidak hanya kita kalau misalkan kita mau persuasif terhadap anak, tapi orang tuanya pun juga gitu, seperti betul. Itu. Kemudian juga mungkin harus ada solusi-solusi yang bisa kita kerjakan bersama ya. Dan ini belum terpecahkan sampai saat ini. Belum. Seperti apa? Karena mereka balik lagi.
bukan ditangkap ya istilahnya ya. Kalau Satpol PP bukan ditangkap, diamankan. Ya. Diamankan pun bukan diamankan ya, dibawa gitu. Iya. Kemudian dilakukan pendataan. Kemudian karena kita tidak punya rumah singgah, itu menjadi salah satu kendala juga ya. Betul. Kita sudah berapa kali kita sampaikan bahwa kita Kota Tasik juga perlu rumah aman ya. Iya, rumah aman. Rumah aman. Yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita sudah punya rumah aman yang representatif. Kalaupun tidak, kita bisa bekerja sama dengan lembaga swasta yang sudah siap gitu ya. Secara SDM, secara infrastruktur, tinggal bagaimana pemerintah juga mensupport. Gitu ya. Kalau memang kita membangun dari nol memang agak berat gitu ya. Karena soal diskusi kita selalu mentok di wilayah finansial kan, tapi kita juga yakin bahwa bukan satu-satunya alasan gitu. Sepanjang kita bisa mencari inovasi mencari inovasi dan ya membangun komitmen bersama gitu ya, antara pemerintah dan sektor swasta gitu ya, termasuk masyarakat. Betul. Gitu ya, bagaimana agar kita betul-betul bisa mewujudkan rumah aman gitu. Betul. Tanpa kita harus ini anggarannya dari mana, karena memang itu suatu yang klasik ya kalau kita ngomongin terus anggarannya dari mana gitu. Betul. Memang anggaran salah satu faktor pendukung tapi bukan satu-satunya. Iya, betul. Kenapa tidak? Kita yakin bisa. Kenapa? Potensi kita sudah punya, misalnya lembaga-lembaga sosial kayak misalnya pondok pesantren banyak banget gitu ya, banyak banget. Iya, kenapa tidak kita bekerja sama, berkolaborasi gitu, di sana. Tinggal pemerintah supportnya di wilayah mana gitu ya, lembaga swasta di wilayah mana gitu, saling support kan lebih efisien. SDM-nya seperti apa gitu ya. Jadi mereka tetap ada solusi kan gitu di sana. Tetap ada solusi, betul. Nah, ini satu lagi, tadi anak jalanan sudah. Ini geng motor nih. Rata-rata kan nih usianya usia anak juga nih, Kang Eki ya. Ayah anak SMA ya, usia 18 tahun ke bawah gitu, masih kategori anak juga. Ini gimana nih, geng motor pun di kita masih jadi persoalan. KPAD sendiri gimana? Apa peran KPAD di sana, dan pandangan KPAD sendiri seperti apa terkait anak jalanan, geng motor yang kita juga nggak pernah selesai juga. Iya. Gitu. Makin semakin menjadi-jadi ya kalau kita lihat di medsos atau di media. Betul. Hampir tiap minggu selalu berita itu mewarnai gitu ya, di Kota Tasikmalaya gitu ya. Dan rata-rata memang usia anak. Memang persoalan geng motor ini itu memang persoalan yang cukup pelik juga ya, penyakit sosial masyarakat. Dan kita harus temukan akar masalahnya. Kalau geng motor itu kan sebetulnya mirip, memang dia itu terorganisir juga ya. Terorganisir, ada kaderisasi. Dan ini kaderisasi. Jadi kita juga perlu masuk sebetulnya ke komunitas mereka ya. Tinggal bagaimana pola pendekatan kita. Kita juga sudah bisa tahu misalnya beberapa organisasi yang semula dicitrakan tidak baik, misalkan komunitas tertentu, tetapi ketika misalnya kita sentuh misalnya tokoh-tokohnya, kemudian mindset mereka juga mulai berpikir kan, mulai berubah gitu ya, sehingga lebih bisa mengarahkan energi yang tadinya negatif menjadi lebih positif gitu ya, ke aktivitas yang positif yang kita tahu ya, beberapa komunitas motor gitu ya. Tetapi juga ada lagi yang lain juga yang belum kita sentuh gitu ya. Contohnya? Ya yang mungkin kita tidak bisa sebut ya, beberapa komunitas tertentu ya, komunitas tertentu. Nah, upaya represif tengah dijalankan oleh aparat ya kan. Sudah ada penanganan oleh aparat. Sudah ada penanganan, tetapi juga ternyata kan tidak menyelesaikan secara total gitu persoalan-persoalan. Hanya di permukaannya saja. Di permukaan aja kan gitu. Malah bisa jadi mungkin kalau anak-anak seusia itu gitu justru semakin banyak tantangan semakin asik buat mereka kan, ini yang jadi celaka gitu ya. Ini yang jadi celaka ya, gitu ya. Semakin dicari semakin ditantang. Semakin tertantang gitu ya. Justru itu mungkin nggak tahu kenapa ya misalnya. Nah ini makanya perlu kita pikirkan pendekatan yang lebih inovatif, yang lebih efektif. Itu bagaimana kita bisa masuk justru ke alam mereka, tetapi dengan cara-cara yang lebih ke lingkungannya mereka gitu ya, dengan cara-cara. Dan sekarang dengar-dengar juga katanya rekrutmennya udah dari sejak anak sekolah dasar gitu. Nah itu, apalagi kan sekarang pengaruh media ya, digital itu maksud saya. Anak-anak SD
juga ya itu tadi betul bisa jadi gitu ya ke anak-anak usia SD. Beberapa anak misalnya sampai berani misalnya menampilkan gitu ya atribut-atribut yang berafiliasi terhadap itu dan gitu itu sebagai sebuah kebanggaan. Ya benar, sebagai gitu sebuah kebanggaan gitu ya. Nah, artinya ini kan sangat terorganisasi dengan cukup baik gitu ya. Sekalipun mungkin bisa jadi itu tidak legal gitu ya. Nah, ini ada apa gitu sampai terjadi seperti ini. Artinya kan pola pendekatannya tidak cukup dengan represif, tapi juga perlu kita melakukan desain pendekatan yang lebih lebih sistemik, gitu teh. Berarti ketika nanti ada suatu rencana aksi daerah berkaitan dengan anak itu, kita harus dapat memilah ya. Betul. Persoalan-persoalan apa yang dihadapi oleh anak-anak Kota Tasikmalaya gitu ya. Betul. Persoalannya di mana, kemudian penanganannya dan solusinya apa? Karena yang diperlukan adalah solusi begitu ya. Solusinya dan semua pihak itu harus aware ke sana. Betul. Setuju nggak Kang Eki? Setuju Sekali kan kalau semua pihak harus aware ke sana, karena mereka nanti akan melanjutkan kita ya. Iya. Benar kan? Mereka akan melanjutkan kita gitu. Jadi kalau mereka saat ini seperti ini, bagaimana nanti gitu, tidak terbayang juga gitu kan. Betul. Karena kenakalan remajanya berbeda dengan mungkin zamannya Kang Eki, zamannya saya berbeda kenakalan. Iya. Kenakalan remajanya sekarang beda itu ya. sudah sangat ekstrim gitu sampai kekerasan. Kalau dulu kan kita nakal cuman ya biasalah. Iya, gitu, dengan tidak teman. Teman. Tidak sampai menimbulkan kekerasan secara fisik gitu ya. Beda sekali. Ya betul. Jadi nilai-nilai moralitas, adab, etika, sopanan sekarang udah mulai luntur memang. Jadi kita perlu ada revolusi budaya gitu di kita gitu. Bagaimana membangkitkan etika, moral. Kemudian budaya. Juga penyaluran bakat dan minat anak ya. Betul. Setuju gitu kan. Harus ada penyaluran bakat dan minat anak ya. Sehingga mereka itu bisa mengeksplor apa yang aku miliki, kemampuan potensi yang mereka miliki. Dan ini masih minim ya di kita. Betul. Terakhir mungkin Kak Eki ingin ada yang disampaikan berkaitan dengan penanganan anak oleh KPAD di Kota Tasikmalaya. Ya, harapan kami kepada masyarakat juga pertama, mari kita jaga hak anak gitu ya, dengan semua hak anak yang ada gitu sesuai dengan hukum yang berlaku gitu ya. Kemudian juga potensi pelanggaran terhadap anak sekecil apapun itu diharapkan untuk diinformasikan atau dilaporkan kepada lembaga terkait gitu ya, baik itu di tingkat kelurahan, kecamatan atau di tingkat kota termasuk KPAD Kota Tasikmalaya. Jadi kita semakin banyak laporan itu semakin bagus agar kita bisa mampu mendeteksi di mana saja anak mana saja yang berpotensi menjadi korban sehingga dia tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar gitu dari preventif gitu ya. Itu mungkin harapan kami ya, dan mohon juga ini menjadi komitmen kita bersama. Untuk perlindungan anak dalam rangka mewujudkan Kota Tasikmalaya yang betul-betul layak anak. Betul-betul menjadi Kota Tasikmalaya yang layak anak. Baik nih, luar biasa sekali Kak Eki, terima kasih sudah hadir di ruang publik. Kita nggak terasa, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi seputar banyak sekali materi yang sebetulnya harus kita bahas bersama. Sekali lagi terima kasih Kak Eki sudah hadir di ruang publik. Terima kasih Teh Tina dan Radar Tasikmalaya. Ya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.